Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin melaporkan diri, nama saya Ridho Rizky Berbadi dengan NIM 2022 11041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Bayu Aji dalam mata kuliah Manajemen Teknik, yang dimana tugasnya itu berjudul Kendali dan Komunikasi dalam Manajemen. Nah, untuk penjelasan materi yang ada pada presentasi kali ini mungkin akan langsung saya jelaskan, yang dimana pada kendali dan komunikasi dalam manajemen sendiri, kita harus tahu pengertian dari masing-masing teori yang ada, yang dimana definisi kendali merupakan yaitu adalah proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kinerja untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Kemudian komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan umpan balik antara individu atau tim dalam organisasi. Nah, kedua aspek ini sama-sama penting, yang dimana kalau untuk kendali sendiri itu untuk memastikan stabilitas dan standar kualitasnya. Kalau komunikasi itu digunakan untuk komunikasi koordinasi, membangun hubungan, dan juga memastikan antar tiap aspeknya itu memiliki pemahaman yang sama. Kemudian jenis kendali dalam manajemen, yang dimana itu ada 3, yang dimana yang pertama itu ada kendali awal yang bisa disebut sebagai feed forward control, dimana pada kendali ini dia itu difokuskan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum kegiatan itu dimulai. Nah, contohnya itu seperti pelatihan karyawan sebelum proyeknya itu dimulai. Kedua yaitu adalah kendali saat atau bisa disebut concurrent control. Fokusnya dia itu memantau proses secara real time untuk koreksi langsung. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada feedback control atau kendali umpan balik, di mana dia itu memfokuskan hasil kinerja untuk evaluasi dan juga perbaikan di masa depan. Seperti contohnya itu penilaian kinerja sebulanan atau laporan keuangan, yang dimana nantinya dia itu bisa saling membandingkan antara bulan ini atau bulan depan itu bagus yang mana seperti. Kemudian masuk ke jenis komunikasi dalam manajemen, yang dimana pertama itu ada komunikasi formal, yang dimana komunikasi formal itu disampaikan melalui saluran resmi seperti rapat, email, dan memo. Untuk komunikasi formal ini dia itu menjamin informasi yang konsisten dan juga terdokumentasi. Kedua yaitu ada komunikasi informal, yaitu terjadi secara spontan seperti percakapan antara karyawan, ya seperti ngobrol saat jam istirahat. Jadi tujuan komunikasi formal itu dia itu untuk meningkatkan keakraban dan juga pemahaman di antara tim. Kemudian ketiga yaitu ada komunikasi vertikal, yang dimana komunikasi dari pemimpin ke bawahan ataupun dari bawahan ke pemimpin. Kemudian yang keempat ada komunikasi horizontal, di mana dia ini terjadi antara anggota tim atau antar departemen. Tujuannya itu untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen dan juga menyatukan sumber dayanya. Kemudian kita masuk ke poin tantangan dan solusi dalam kendali dan komunikasi. Tantangan dalam kendali sendiri itu contohnya seperti resistansi terhadap pengawasan, yang dimana karyawan itu bisa merasa tidak nyaman jika selalu sering diawasi. Nah, kemudian ada di kesalahan dalam evaluasi, yang dimana feedback itu sering kali terlambat sehingga tidak terlalu relevan. Kemudian itu tantangan dalam komunikasi. Nah, contohnya itu ada informasi berlebihan, yang dimana terlalu banyak informasi dapat mengganggu fokus. Kemudian ada ketidakjelasan pesan, yang dimana informasi yang tidak jelas menyebabkan kebingungan, sama seperti informasi yang terlalu banyak sih. Kemudian di sini ada untuk solusi untuk kendali, yang dimana kombinasi mekanisme kendali, yaitu kita harus menggunakan feed forward, concurrent, dan feedback secara seimbang. Kemudian ada solusi untuk komunikasi, yaitu kita harus meningkatkan kejelasan, yaitu gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan juga tidak terlalu banyak dan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian
kita masuk ke studi kasus pada pembahasan kali ini, yaitu contoh kasusnya itu ada Toyota, yang dimana kendali efektif melalui lean manufacturing. Nah, jadi Toyota sendiri itu kan merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar yang ada di dunia, dan salah satu alasan utama keberhasilannya yaitu adalah penerapan konsep lean manufacturing, di mana metode ini bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan juga meningkatkan efisiensi, memungkinkan Toyota untuk mempertahankan kendali kualitas yang tinggi pada setiap tahap produksinya. Jadi untuk proses kendalinya, yang pertama yaitu adalah kendali sesaat atau concurrent control, yang dimana Toyota itu menerapkan konsep just in time, di mana bahan baku dipasok hanya ketika diperlukan, sehingga mengurangi persediaan yang berlebihan. Setiap tahapan produksi itu diawasi secara ketat untuk mengidentifikasi pada saat itu juga. Kemudian ada kendali umpan balik atau feedback control, di mana Toyota itu menggunakan konsep Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Setiap karyawan itu nantinya itu didorong untuk memberikan masukan dan ide dalam perbaikan. Laporan hasil produksi dan kualitas diperiksa secara berkala untuk memastikan standar pada Toyota itu tetap terjaga dan tidak berkurang. Nah, untuk hasil dari proses-proses yang dilalui oleh Toyota ini, dia itu yang pertama mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan juga memastikan kualitas produknya itu konsisten, jadi tidak menurun. Kemudian hasil yang kedua yaitu dengan lean manufacturing, Toyota ini berhasil mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi untuk penjelasan presentasi tentang kendali dan juga komunikasi dalam manajemen mungkin sampai situ. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.